Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Dalam pertemuan kali ini pada mata kuliah Agrotourism, saya akan melanjutkan materi terkait dengan agri-entertainment dan agrotourism sendiri. Jadi agri-entertainment ini sangat erat kaitannya dengan aspek hiburan ya yang ditawarkan oleh pengelola daya tarik wisata berbasis agrowisata. Jadi dalam agritourism ini salah satu aspek penting itu adalah aktivitas yang dilakukan pada agrowisata itu sendiri yang memang menjadi ciri khas dari agrowisata yang bersangkutan. Itu yang harus diperhatikan, dan ini menjadi salah satu bentuk atraksi wisata yang memang menarik bagi wisatawan karena memang memiliki ciri khas. Namanya agri-entertainment itu adalah hiburan yang disajikan, yang disuguhkan kepada wisatawan pada saat mereka berkunjung ke tempat agrowisata itu. Jadi ini adalah menjadi bagian yang sangat signifikan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan untuk untuk tinggal lama ya di suatu tempat berbasis agrowisata itu ya, untuk menikmati pemandangannya, untuk menikmati sajian kulinernya, untuk menikmati suguhan hiburan dan sebagainya. Dan ini salah satu adalah entertainmentnya, ini menjadi aspek penonjol dalam agrowisata. Ya, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita petakan karena memang sedikit berbeda ya antara agrowisata berbasis hiburan ini dengan agrowisata yang lain ya. Apabila kita perhatikan tentang pengertiannya adalah bahwa agri-entertainment ini adalah highly consumer focused type of agriculture. Jadi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan konsumen. Jadi sebuah sifat kegiatan aktivitas pariwisata yang memang sangat erat kaitannya dengan kebutuhan wisatawan. Jadi highlight is consumer focus type of agriculture. Jadi berbasis tentang budaya pertanian yang ada di situ. Karena setiap daerah memiliki budaya pertanian yang berbeda-beda, dan itu yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Jadi harus menjadi perhatian bahwa setiap daerah memiliki aspek pertanian tertentu yang memang membedakan dengan daerah-daerah yang lain. Ya, ini menjadi nilai plus dari agrowisata. Yang mana apa saja budaya-budaya pertanian yang ada di situ dan masih dipertahankan. Seandainya sudah lenyap atau mungkin sudah tidak dipergunakan lagi karena memang itu perkembangan zaman, apakah memungkinkan untuk dikembangkan kembali? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan adalah agriculture-nya di situ ya. Dan itu menjadi fokus utama pengembangan sebuah agrowisata berbasis tentang budaya pertaniannya, dan itu sesuai dengan kebutuhan dari wisatawan itu sendiri. Nah, kemudian yang which may offer additional options for diversification. Jadi menawarkan berbagai macam pilihan-pilihan yang memang sangat beragam ya. Jadi tidak hanya satu hal yang ditawarkan di situ, tapi ada banyak hal yang memang terkait dengan budaya pertanian, dan itu menjadi sebuah nilai tambah dari aktivitas pertanian yang ada di situ. Nah, namun tentunya harus ada fokus ya, artinya ada satu kegiatan atau satu hiburan yang memang menjadi budaya pertanian yang menonjol di situ, yang harus menjadi pilihan utama di situ, yang harus dikembangkan di situ. Apa sih? Itu harus dilihat, diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, ini yang harus selain memang kita harus menawarkan berbagai macam hal opsi-opsi, tetapi di situ juga harus menawarkan pilihan-pilihan utama dari aktivitas pertanian tersebut. And at
stability to the farm income stream. Jadi memberikan sebuah stimulus ya tentunya pendapatan petani, karena ini memang pariwisata itu adalah sangat erat kaitan dengan sektor pertanian dan sifatnya adalah melengkapi, mendukung. Nah, tentunya ini adalah keinginan yang diharapkan, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di situ. Nah, ini juga harus diperhatikan bersama terkait dengan pendapatan dari pariwisata. Jadi dengan kedatangan konsumen tersebut, ya tentunya diharapkan meningkatkan quality dari pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat di situ juga harus diperhatikan bahwa harus memiliki kesamaan visi misi terkait dengan pengembangan agriculture tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah agritourism provides an additional source of revenue for farm. Jadi agritourism ini menyediakan berbagai macam sentuhan-sentuhan lain ya sebagai sumber pendapatan ya, dari pertanian. Yang pertanian ya dari hasil pertanian yang hasil panen tersebut, tetapi di sisi lain mungkin kita bisa memasukkan berbagai aspek-aspek pendukung yang bisa untuk meningkatkan pendapatan ya selama masa proses penanaman sampai panen itu kan ada proses cukup panjang, dan itu menjadi proses yang peluang pengembangan terkait dengan agrotourism itu sendiri. Jadi selama proses penanaman sampai dengan proses panen itu menjadi masa di mana pendapatan itu harus ditambahkan melalui berbagai macam sumber daya yang bisa untuk menghasilkan pendapatan tentunya ya melalui ya ini kita harus identifikasi kembali agriculture yang ada di situ, nilai-nilai kekhasan yang ada di situ apa saja itu bisa dimanfaatkan, dioptimalkan, kemudian masih bisa diimplementasikan oleh masyarakat di situ, dikembalikan lagi seandainya itu sudah nilai-nilai tersebut yang memang masih bagus sudah ditinggalkan oleh masyarakat karena memang era perkembangan zaman. Nah, itu mungkin kalau seandainya masih bisa dimungkinkan itu dikembalikan kembali. Itu sebagai additional source, sebagai sumber daya pendapatan masyarakat ya karena nilai tambah ya. Jadi berkelanjutan ya selain hasil pertanian ya tentunya dari hasil pariwisata itu sendiri. Kemudian that allows them to keep farming and increase the quality of life of their family. Jadi tetap pertanian ya, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bertani, cocok tanam, mengairi, memupuk dan sebagainya. Namun juga di sisi lain juga dengan aspek additional source tadi juga meningkatkan quality dari pendapatan, tentunya kualitas dari kesejahteraan masyarakat di situ akan diharapkan semakin meningkat. Ya, tentunya harus ada kerjasama ya dengan masyarakat sebagai pengelola yang ada di situ. Itu yang harus diperhatikan. Karena memang tidak semua masyarakat di situ memiliki kesamaan. Namun di sisi dari aspek yang lain kita harus memahami bahwa masyarakat juga memiliki kebijakan karena mereka yang mempunyai potensi yang ada di situ. Namun apabila kita bisa memberikan penjelasan yang bagus, yang baik, tentunya akan memberikan sebuah sumbangsih ya. Ya, seperti itu bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah aspek dasar dalam agrowisata. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa untuk diperhatikan oleh adik-adik semua bahwa agrowisata itu yang pertama have something for visitors to see. Ya, ini harus diperhatikan. Something to see-nya juga harus ada sesuatu yang untuk dilihat
Ya, pemandangan alamnya, pemandangan pertaniannya, perkebunannya, mungkin pemandangan budayanya, kemudian kuliner dan sebagainya, sampai itu sih ya, melihat sesuatu yang dilihat ya, processingnya dan sebagainya ya, itu harus ada ya, karena memang sangat terkait dengan bagaimana kita ini berusaha untuk menciptakan sesuatu yang daya tarik wisata yang memang atraksi wisata yang memang sangat berkesan. Itu yang harus diperhatikan ya, memang sudah ada, makanya tidak semua sih kita melihat sesuatu itu layak untuk dijual, tapi bagaimana cara kita nanti mungkin pengemasannya seperti apa ya. Institusinya menurut kita mungkin bagus, tapi belum tentu juga menurut orang lain juga seperti persepsinya sama dengan kita. Tapi harus bagaimana kita mengemasnya ya, tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita ya. Tetapi kalau sudah suatu pemandangan, suatu alam itu, suatu daerah itu memiliki potensi agrowisata dan memang kaya akan pemandangan alam, tentunya itu akan menjadi hal yang paling untuk diperhatikan. You have something for visitors to see. Kemudian yang kedua, something for them to do. Ya, ini proses ya, ini proses dari aktivitas agriculture itu sendiri bisa dipermanfaatkan sebagai aktivitas agrowisata. Agriculture-nya di situ itu harus diperhatikan. Jadi something for them to do. Mulai dari membajak sawah, kemudian mengairi, menanam, kemudian dari proses untuk pemupukan, pengolahan pupuk kandang, kemudian pemanen dan sebagainya. Atau mungkin di situ ada menawarkan berbagai paket-paket wisata, petik buah, dan itu juga bisa dilakukan di situ. Memandikan kerbau, aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan agriculture. Kalau ke agriculture-nya seperti apa di situ, itu bisa ditawarkan, dikembalikan lagi. Atau mungkin ya seandainya ya memang artinya memang bisa diambil karena memang posisinya sama dengan bentuk-bentuk potensi agrowisata yang lain, mungkin bisa dari potensi agrowisata yang lain bisa dimasukkan di situ. Proses misalnya untuk pemandian di situ ternyata masih belum ada memandikan kerbau, itu bisa kita masukkan, kita bisa mengambil konsep itu, konsep dari agrowisata yang lain bisa dimasukkan aja, asalkan yang memiliki kemiripan ya, jangan sampai dipaksakan juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah and something for them to buy, sesuatu untuk dibeli. Jadi membeli sesuatu, menawarkan itu adalah proses akhir yang menjadi kunci suksesnya dari pengembangan agrowisata, karena memang dari sini something to buy ini adalah akan melihat seberapa banyak sih tingkat pengeluaran wisatawan selama di tempat tersebut, di agrowisata tersebut, sehingga dari situ bisa dipahami bahwa produk-produk yang kita tawarkan berupa souvenir itu memang layak untuk dijual, layak untuk dikonsumsi oleh wisatawan ya. Itu seberapa banyaknya itu dapat dilihat dari ini ya, faktor yang terakhir ini, something to buy, dan membeli, sehingga produk-produk yang kita tawarkan ini juga harus selektif, tidak semuanya ditawarkan. Artinya kemasannya juga harus baik, karena kita sekarang melihat kebutuhan konsumen seperti apa sih, terkait dengan aspek higienik, kebersihannya, aspek processingnya, kemudian aspek mungkin standar-standar yang lain yang bisa untuk dimasukkan di situ dalam produk kita, itu juga harus diperhatikan, karena itu juga terkait dengan kebutuhan wisatawan ya. Kalau wisatawan kita ini nanti membeli sesuatu produk yang kurang berkualitas, tentunya juga akan berdampak pada persepsi kesan terakhir ya wisatawan. Mungkin selama melihat tusinya bagus, kemudian tuduhnya juga bagus, tapi tubuhnya pada saat itu ternyata kurang bagus,
Nah, itu akan berdampak pada keseluruhan dari kesan yang sudah terbangun. Jadi Dubai ini harus dihati-hati juga. Tidak semua produk bisa dijual, produk makanan, produk souvenir, handicraft dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengkrit suatu produk itu memberikan sebuah gambaran deskripsi agrowisata yang kita kembangkan serta memberikan kesan yang menarik, kesehatan bagi wisatawan yang datang ke tempat kita. Yang sama setelah datang makan di tempat kita, membeli produk kita ternyata malah sakitnya, itu salah satu aktivitasnya. Itu kemudian membeli produk-produk souvenir, ternyata souvenirnya cepat rusak dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi. Jadi Dubai ini menjadi aspek yang penting dan itu juga aspek price-nya, harganya juga seberapa, yang murah ya, murah, kemudian menarik, berkualitas, itu yang akan banyak dilihat. Jadi itu Dubai itu juga memberikan sebuah kesan, artinya promosi. Nah, kita menjual t-shirt, menjual topi, menjual tas dan sebagainya dengan logo agrowisata kita, tentunya akan menjadi sebuah media promosi yang luar biasa. Ya, itu menjadi luar biasa. Dan itu kebanggaan ya buat yang membeli, wisatawan, kemudian bagi kita sebagai promosi gratis. Ya, itu yang harus diperhatikan. Makanya harus tiga konsep dasar ini harus berjalan beriringan. Nah, ini salah satu hal yang memang beberapa banyak aktivitas yang memang bisa dikembangkan ya di Agrohujan itu sesuai dengan konteks kelokalan. Jadi jangan sampai kita ini membuat sebuah konsep agrowisata mengambil dari tempat yang lain dan itu dipaksakan sehingga terkesan sangat tidak tepat di situ. Ini makanya kita harus merinci kalau kita bicara agrowisata ya, melihat secara detail apa sih aktivitas yang ada di masyarakat. Nah, dari A sampai Z, dari mulai mereka pagi aktivitas di pertanian seperti apa, mereka bangun, mereka datang pergi ke sawah, mereka membaca, mencangkul dan sebagainya. Kita harus perhatikan itu aktivitas yang masyarakat, yang budaya masyarakat yang masih berlaku di situ. Ya, itu pola-pola agriculture-nya. Ya, itu menjadi sebuah daya tarik. Nanti kalau wisatawan datang ke situ ya kita nanti menyesuaikan masyarakat di sana setelah sholat subuh misalnya, kalau langsung menuju ke sana kita juga harus ikut membuat, misalnya kalau kita sudah already pakai paket yang ada di situ kan, membuat paket misalnya untuk education ya, edukasi yang ada di situ ya, tentunya ya mengikuti pola-pola kehidupan masyarakat petani yang ada di situ. Itu aspek yang harus penting. Jadi ada beberapa aspek yang mungkin bisa diadopsi seandainya itu memang memiliki kemiripan ya, tidak bisa dipaksakan tadinya. Ada nilai kemiripan, bisa diadopsi di situ, bisa masuk di situ ya. Misalnya ada beberapa, misalnya di sini ada banyak hal yang bisa, mungkin ada banyak hal yang lain yang misalnya belum masuk di sini ya, mungkin ada hal-hal yang bisa ditambahkan ya. Ya misalnya ini adalah kebun anggur ya, kebun anggur ya, kalau di sini ada kebun apel, kemudian mungkin ada stroberi dan sebagainya, itu bisa masuk menjadi bagian dari agrowisata. Nah, itu bagaimana sih kita menata, yang penting kan menata sih sebenarnya, menata sebaran tanaman ini bagus, menarik, rapi, sehingga itu akan semakin menarik orang itu datang. Itu yang harus diperhatikan. Jadi menata tanaman dari awal, sejak penanaman, kemudian bagaimana, itu kan tentunya harus diberikan penjelasan bagi para petani ya. Meskipun petani sudah melakukan itu, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan ya, itu tentu harus dibicarakan. Ya harus dibicarakan. Karena memang wisatawan itu membutuhkan sesuatu yang mudah, yang menarik, yang memang untuk foto, selfie dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang memiliki ciri khas
Nah, tentunya kita harus sebagai insan pariwisata harus menata terlebih dahulu pola-pola tersebut ya, dibuat misalnya kayak seperti ini mungkin dibuat seperti apa, lurus atau melingkar dan sebagainya, sehingga itu akan memberikan sebuah kesan, oh itu macam kamar berbeda dengan tempat yang lain, kebun tersebut misalnya. Jadi tentunya ada konsep ya, bicarakan dulu dengan para petani di situ sehingga konsep tersebut bisa masuk di pemikiran masyarakat. Nah, sebagai salah satu contoh. Kemudian aspek misalnya educational tours. Ada educational tours, tentunya aspek ini sangat penting sekali kalau kita bicara, karena memang agrowisata itu kan meliputi beberapa spot ya, tidak hanya satu spot, tetapi beberapa spot yang memang memiliki perbedaan. Artinya ada lokasi pertanian, kemudian ada lokasi pengolahan hasil pertanian, ada lokasi peternakan, kemudian ada lokasi pupuk, pengolahan pupuk, kemudian ada pengolahan tanaman organik dan sebagainya. Itu tuh menjadi sebuah bahan untuk membuat sebuah paket wisata. Nah, educational tour ini adalah bagian dari paket wisata, memberikan sebuah aspek pendidikan ya, processing misalnya dari A sampai prosesi pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan yang siap untuk dijual ya, itu menjadi sebuah proses yang menarik. Nah, dan itu menjadi sebuah paket wisata. Nah, educational tour ini tentunya memiliki pasti ya. Ini baru kalau kita bicara harga, ini tentunya yang sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, karena ya masyarakat sekitar itu sebagai pengelola yang punya, dan itu tentunya harus diperhatikan bahwa masyarakat itu akan menjadi pusat pengelolaan dari agrowisata itu sendiri ya. Jadi ini yang harus menjadi pusat ya, educational tourist ini kaya atau kental dengan aspek pemberdayaan masyarakat ya. Kalau kita bicara educational tour, masyarakat akan mendapatkan manfaat secara langsung ya dari aktivitas pariwisata itu sendiri ya, baik sebagai penyedia jasa pramu wisatanya maupun sebagai pengelola ya, pemilik spot-spot tersebut, spot yang menarik yang akan dikunjungi tersebut. Educational tour. Kemudian aspek berikutnya farm tour ya. Farm tour ini ya tentunya harus ada. Kalau kita bicara agrowisata, farm tour ini berisi tentang hasil-hasil pertanian yang ada di situ yang bisa untuk dijual. Di situ ada kelapa, misalnya di situ ada potensi buah-buahan, ada potensi pertanian dan sebagainya. Itu juga menjadi pusat untuk penjualan farm store ini ya. Siapa yang mengolah di sini ya, masyarakat ya. Masyarakat itu harus memiliki mungkin satu rumah atau dua rumah, bisa di setting khusus untuk menjadi sebuah farm store ya. Ini harus diperhatikan bersama bahwa farm store ini ya ini tadi kembali lagi ke something to buy tadi. Farm store ini adalah sesuatu pusat tempat oleh-oleh sebagai rujukan akhir ya wisatawan untuk sebelum pulang ya, setelah melakukan aktivitas educational tour dan sebagainya, mereka akan masuk ke dalam. Poin penting sini adalah farm store ya, ini harus diperhatikan juga. Jadi harus sinergi ya, jangan sampai kita membuat sebuah daya tarik wisata, agrowisata, namun kita melupakan ini farm store. Nah, karena farm store ini fungsinya adalah meningkatkan daya beli. Nah, pada sesi terakhir ya, sebelum pulang itu mereka akan membeli sebagai bagian dari oleh-oleh yang pada saat berkunjung ke tempat kita. Harus disediakan ini tempat khusus, ini satu tempat, dua tempat yang memang sebagai rujukan akhir ya, farm store. Kemudian processing demonstration. Nah, kalau processing demonstration ini ya proses pada saat misalnya pengolahan hasil pertanian, pengolahan pupuk yang dilakukan secara langsung, dan itu
dilakukan di masyarakat ya, sebagai bagian dari educational tools tadi. Nah, demonstration itu ya akan juga bisa menawarkan produk secara langsung di situ ya, tidak hanya demo membuat produk, misalnya buat pupuk, tetapi juga menjual pupuk, menjual tanaman hias misalnya, atau menjual sesuatu yang lain yang unik di situ, yang memang mencirikan keunikan yang dari suatu agrowisata yang ada di situ ya. Jadi di processing, tidak hanya processing tetapi juga menjual produk-produk hasil processing ya. Kemudian pick your own ya, ini pick your own juga bagian dari paket ya, artinya paket wisata yang ditawarkan di sini, misalnya petik stroberi, petik apel dan sebagainya, jadi bagian dari paket ya, pick your own ya. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang unik ya, karena memang ya masyarakat tentunya harus diberikan sebuah pemahaman. Atau kalau biasanya masyarakat itu kalau kita bicara tanaman pertanian ya mungkin tidak ada ya pick your own, tetapi kalau seperti ini tanam pertanian yang memang khusus buah-buahan ya mungkin bisa dilakukan ya. Mungkin agrowisata di situ tanaman jagung, tanaman padi dan sebagainya yang bukan untuk kegiatan ini nggak cocok, karena memang ya pick your own ini adalah terkait dengan tanaman buah-buahan ya. Tanaman baik itu seperti ini stroberi, kemudian tomat, mungkin wortel dan sebagainya, itu bisa dikemas menjadi seperti ini, aspek-aspek seperti ini. Atau mungkin apel, tanaman-tanaman yang memang tidak tinggi ya, tapi memang tanaman pendek yang memang bisa untuk ya orang-orang wisatawan itu datang untuk memetik di situ ya. Itu prosesnya, itu bisa dijual. Itu yang menjadi hal yang paling yang berkesan ya, mereka bisa melakukan itu sendiri ya. Selain mereka kita sediakan farm store tadi, kemudian di situ ada processing demonstration tadi, tapi di sini juga PGO mereka diberikan kebebasan untuk memetik buah, kemudian dihargai berapa kilo misalnya, kemudian dihargai berapa di situ. Itu menjadi proses yang unik. Jadi kita harus jeli ya memanfaatkan sela-sela seperti ini ya. Nah, mungkin bisa kita masukkan hal-hal yang mungkin persewaan yang lain, selama metik dan sebagainya, itu juga harus bisa dimasukkan ya. Mungkin pembelian tas ya, itu bisa masuk tas dari yang terbuat dari mungkin bahan-bahan lokal di situ ya, sebagai pembungkus ya. Itu kan hal-hal yang memang bisa dikemas ya, sesuai dengan kelokalan yang ada di situ. Ini bagian dari aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Pick your own ini juga menjadi hal yang unik ya. Kemudian mungkin ini adalah farm vacation. Kalau farm vacation itu stay ya, ini lebih mengarah ke stay, tinggal di suatu tempat di dalam sebuah kawasan pertanian itu, dan tentunya harus memiliki homestay ya, atau guest house di situ yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, homestay itu ya betul pengelolaan masyarakat harus memiliki standar khusus yang ya, standar pengelolaan homestay yang memang sesuai dengan ciri khas yang ada di situ. Jangan sampai homestay yang kita buat itu, yang kita sediakan untuk wisatawan, tidak sesuai dengan standar. Itu akan memberikan sebuah nilai minus ya, nilai minus ya, bagi keberadaan agrowisata. Jadi harus ada standar khusus ya, standar umumnya homestay seperti apa, dan itu harus dipenuhi. Nah, tentunya kita harus menambahkan pelayanan lain yang memang sesuai dengan ciri khas di situ ya. Nah, itu juga very sensitif. Jadi membangun sebuah sensasi bagi wisatawan yang tinggal di situ ya, tidak hanya sekedar tinggal kemudian menginap kemudian besoknya pulang, tetapi mereka dengan tinggal di suatu homestay atau guest house yang ada di agrowisata bisa merasakan aktivitas masyarakat setiap harinya, pertanian di situ, kemudian mengikuti pola-pola masyarakat, mungkin berkomunikasi, sosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya. Itu akan menjadi aspek-aspek yang memang sangat dibutuhkan oleh wisatawan, karena memang mereka ingin tinggal di situ, ingin merasakan sensasi tinggal di area pedesaan ya.
Itu yang harus diperhatikan juga. Dan itu harus memiliki sesuatu yang menarik, ya, seperti itu bentuknya. Jadi ini mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Dan terkait dengan agroturism ini memang kita harus jeli ya. Kita harus melihat sedemikian rupa potensi yang ada di situ, kemudian masyarakat seperti apa, apakah masyarakatnya mudah, gampang lah untuk diajak berkomunikasi, kemudian memiliki persepsi yang sama, kemudian penentu kebijakan yang ada di situ seperti apa dan sebagainya, kemudian di situ ada setia atau tidak, something to see-nya bagus atau tidak, kaya akan something to see-nya atau tidak, kemudian something to do-nya seperti apa yang bisa dimasukkan, atau mungkin hal-hal yang bisa mungkin dimasukkan di situ, atau mungkin sudah tenggelam bisa dihidupkan kembali, atau mungkin aspek-aspek lain misalnya something to buy-nya ya itu juga harus diperhatikan. Jadi hal-hal seperti itu harus menjadi prioritas pengembangan, dan itu kita harus jeli ya melihatnya, memilahnya, kemudian berusaha untuk memberikan sebuah konsep-konsep rencana pengembangan sehingga pasti dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi farm vacation ini sebagai bagian dari upaya-upaya yang bisa dikembangkan di situ ya. Jadi banyak hal ya sebenarnya kalau kita membuka sebuah DTW berbasis agrowisata, banyak hal yang bisa dimasukkan di situ. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.